Oke, baik, kalau dengar kita mulai saja. Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sebenarnya ini kan pertemuan ketiga ya, kalau kita lihat dari saya kan 2 kali nggak masuk seingat saya, jadi ini pertemuan ketiga. Nah, kalau kalian lihat di RPS, pertemuan ketiga itu harusnya adalah tentang ada kuis, tapi saya hari ini nggak mau kuis. Lalu setelah kuis itu pertemuan keempat adalah tentang akuntansi bahan baku dan akuntansi biaya tenaga kerja. Ini saya pending karena nanti kalau membahas akuntansi bahan baku dan akuntansi biaya tenaga kerja itu nanti hubungannya juga dengan job posting. Jadi saya agak pending dulu. Saya akan membahas tentang overhead. Nah, overhead ini topiknya banyak sebenarnya. Saya share dulu materi ya. Udah kelihatan, Dek? Halo? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Kita kan tugas kita itu menghitung harga pokok produk, sebuah produk atau jasa. Cost of product menghitung, kemudian membuat laporannya. Itu tugas kita. Nah, kan kita bahas dari sejak awal, cost of product atau production cost itu selalu terdiri dari 3. Direct material, direct labor, sama overhead. Overhead ini adalah indirect cost. Bisa indirect material, bisa indirect labor. Nah, dari 3 jenis cost ini, yang susah untuk dihitung cost per unitnya, ini kan biaya itu ada total cost, ada cost per unit, gitu ya. Nah, yang susah untuk dihitung cost per unitnya itu adalah overhead cost. Kita bahas sedikit tentang karakteristik overhead cost ini. 1, dia tidak traceable, tidak bisa ditelusuri langsung ke produknya. Yang kedua, karakteristiknya adalah dia biasanya dipakai oleh lebih dari 1 produk. Oke. Non-traceable, susah ditelusuri langsung. Dan yang kedua, biasanya dipakai oleh lebih dari 1 produk. Yang ketiga, karakteristik overhead itu, munculnya overhead itu dipicu bukan karena unit saja, bukan karena produksi barang saja, tapi bisa juga dipicu oleh waktu, yang kita sebut sebagai period cost. Dipicu oleh waktu. Bukan hanya dipicu oleh karena kita berproses produksi. Efeknya adalah karena dia non-traceable dan dipakai oleh lebih dari 1 produk, maka cost assignment-nya atau cara membebankan dan menghitung overhead-nya biasanya menggunakan cara yang kita sebut dengan alokasi. Oke. Dia tidak bisa ditelusuri langsung ke produknya. Dia dipakai oleh banyak produk. Karena itu, cara menghitungnya adalah alokasi. Contoh misalnya, biaya listrik $1.000. Listrik ini digunakan untuk memanasi atau menghidupkan mesin. Mesin itu memproduksi katakan pisang goreng sama menjes goreng. Gitu kan? Nah, 1.000 ini tidak bisa langsung ditelusuri ke pisang goreng berapa, ke menjes goreng berapa. Dia dipakai oleh 2 produk. Lalu bagaimana kita mengalokasikan 1.000 ini ke pisang goreng dan menjes goreng? Karena itu dasarnya selalu adalah alokasi. Mengalokasikan 1.000 ke pisang goreng dan menjes goreng karena dia tidak bisa ditelusuri secara langsung ke produknya. Beda dengan direct material sama direct labor. Direct labor misalnya, untuk membuat pisang goreng butuh berapa jam tenaga kerja, itu bisa ditelusuri langsung. Ya. Pisang goreng misalnya,
biaya pisangnya itu bisa ditelusuri langsung ke produknya. Satu pisang goreng butuh berapa panjang pisang, tebal pisang, jenis berapa, jenis pisangnya apa, sehingga cost per unitnya itu mudah. Tetapi biaya listrik misalnya, nggak bisa ditelusuri langsung ke pisang goreng berapa menjadi goreng berapa. Karena itu selalu dasarnya adalah alokasi, cara ngitung. Oke? That's one thing ya. Nah, cara alokasi ini yang kita sebut sistem tradisional. Nanti kita ulang lagi ini, awal ini. Tradisional. Sifat yang ketiga, dia bisa muncul di Januari sedikit, di Desember banyak. Karena ada period cost itu. Contohnya depresiasi. Depresiasi itu baru muncul di akhir periode. Karena itu overhead cost selalu yang dibebankan ke produk itu bukan angka actual, tetapi selalu angka budgeted atau estimated. Itu efek dari ini. Jadi, karena sifat overhead cost yang demikian, non-traceable biasanya dipakai oleh lebih dari satu produk, ya. Kemudian munculnya tidak tentu, bukan karena unit saja, tapi bisa karena waktu. Maka akibatnya kita menghitungnya adalah dasarnya selalu alokasi untuk overhead. Dasar yang kedua adalah memakai angka estimasi atau angka budget, bukan angka actualnya. Oke ya, itu overhead cost sifatnya. Nah, sekarang ini satu sisi ya, ini salah satu sifat dari overhead. Sisi yang lain, perusahaan itu biasanya punya struktur organisasi. Struktur organisasi itu menentukan wewenang dan tanggung jawab serta alur otoritas dan alur informasi. Ya. Nah, perusahaan itu biasanya dibagi menurut divisi atau departemen-departemen. Nah, itu kan kamu sudah mafhum ya, kamu belajar manajemen. Salah satu cara menerapkan strategi adalah dengan menggunakan struktur organisasi. Nah, jenis struktur organisasi banyak. Ya, kamu kenal macam-macam di pengantar manajemen itu. Ada yang sistem metrik, ada sistem lini, ada sistem staff, macam-macam. Ada yang hybrid sistemnya, ada yang berdasarkan geografis, ada yang berdasarkan fungsional. Yang paling gampang adalah perusahaan dibagi menurut jenis fungsinya. Ada departemen atau divisi, misalnya fungsi perusahaan itu marketing, ada production, ada HR, gitu kan? Ada misalnya accounting, ada information system, IS. Ini fungsi-fungsinya. Di masing-masing fungsi ini biasanya dibagi-bagi lagi. Production misalnya, ini dibagi-bagi lagi menurut ada yang divisi berdasarkan produk. Misalnya adalah kalau Unilever itu ada divisi production-nya itu dibagi berdasarkan produk. Ada ice cream, ada customer goods, gitu ya. Ada macam-macam. Nah, divisi-divisi yang ada di departemen produksi yang banyak itu, katakan pisang goreng gitu ya, saya bagi per departemen. Ada departemen yang isinya memotong pisang, gitu ya. Atau pertama mengupas, memotong pisang, mencuci pisang, membuat adonan. Misalnya ini dibagi-bagi menurut unitnya atau unit atau kita sebut divisi, ada yang bilang divisi, ada yang kita sebut dengan departemen. Nah, divisi yang ada di departemen production ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua saja, dua jenis. Ya. Ada yang kita sebut sebagai divisi utama, ini yang production asli gitu ya. Yang kedua adalah kita sebut departemen support. Kalau di istilah manajemen ada line function, ada staff function. Staff function ini yang support, line function itu yang utama atau yang di production itu. Oke ya. Contoh, di divisi support itu misalnya maintenance.
Jadi ada grup atau divisi atau departemen yang tugasnya memaintenance-kan, memelihara mesin, misalnya. Nah, itu support. Kalau perusahaannya pisang goreng misalnya. Nah, di perusahaan, mana yang support, mana yang production atau yang utama, itu akan tergantung pada jenis perusahaannya. Kalau manufacturing misalnya, tergantung dia manufacturing apa. Pisang goreng, makanya yang mengupas, memotong, mengadoni, menggoreng pisang, ada divisi utama, divisi productionnya. Tapi yang supportnya misalnya ada divisi pemeliharaan, divisi kebersihan, gitu kan, itu support dari departemen production itu. Nah, kemarin kita bahas, semua yang berkaitan di production sebenarnya biayanya itu direct cost. Sedangkan semua yang di support itu adalah overhead. Kemarin ingat ya, overhead. Nah, sekarang, kalau perusahaan itu dibagi menjadi divisi-divisi, yang kalau kita kategorikan divisi yang banyak itu hanya bisa dua, divisi production and division support, atau divisi utama, line, sama divisi pendukungnya. Ya kan? Masing-masing divisi atau departemen itu akan mengeluarkan cost-nya. Ya, ada cost-nya masing-masing. Nah, sekarang tugas kita adalah cost yang ada di departemen support atau departemen pendukung itu harus kita alokasikan ke departemen utama atau departemen production, divisi productionnya. Supaya nanti bisa dihitung berapa total biaya produksi, lalu dibagi dengan unitnya, ketemu cost per unitnya. Gitu ya. Jadi setiap divisi itu selalu ada cost-nya. Nah, tugas kita adalah, kalau perusahaannya seperti ini, dibagi menurut divisi-divisi ini, cost yang terjadi di departemen support itu harus kita alokasikan ke departemen production. Ya, ingat ya, overhead dasarnya kalau sistem tradisional adalah allocation. Ya, ini kamu tahu, divisi support, accounting, cafeteria, engineering, maintenance, power, payroll, personel, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekarang, tugas kita adalah, ini tugas kita, mengalokasikan biaya yang ada di divisi atau departemen support ke departemen production. Ada 3 cara mengalokasikan cost dari departemen support ke departemen utama atau departemen production itu. Ada yang disebut dengan metode langsung, ada yang disebut metode bertahap, atau step method, atau namanya sequential method, ada yang metode resiprokal, saling. Resiprokal. Ya. Satu sisi kamu harus tahu caranya. Ada metode langsung, metode bertahap, sekuensial, atau metode resiprokal, atau metode saling. Yang kedua adalah dasar mengalokasikannya. Dasar mengalokasikannya. Biasanya yang kita gunakan adalah, ini saya balik lagi ini nanti sebenarnya kita bahas lagi waktu kita membahas di activity based costing. Dasar alokasinya adalah harusnya adalah pemicu biayanya. Apa pemicu biaya? Pemicu biaya kita sebut sebagai cost driver. Pemicu biaya. Apa pemicu biaya itu? Biaya itu timbul, naik, turun, itu diakibatkan oleh apa? Ukurannya apa? Sehingga biaya itu naik atau turun. Contoh, kalau departemen itu adalah departemen pemeliharaan, ya, akan keluar cost-nya untuk memelihara. Ukuran cost itu akan keluar apa? Misalnya adalah jam pemeliharaan. Semakin tinggi, semakin banyak jam pemeliharaannya,
maka cost-nya akan semakin tinggi. Karena gajinya, kalau cost-nya utamanya adalah gaji untuk para tukang atau engineer yang memelihara mesin. Ya, semakin lama jam maintenance-nya, maka cost-nya akan semakin tinggi. Nah, itu namanya driver, cost driver-nya. Contoh lain misalnya adalah power listrik ya. Nanti contohnya karena power listrik. Apa yang membuat listrik itu muncul? Konsumsi listrik. Konsumsi listrik itu bisa diukur memakai apa? Kilowatt hours-nya. Berapa watt per jam yang dikonsumsi oleh mesin atau sebuah departemen. Maka kilowatt hours adalah driver, ukuran pemicu biaya yang kita gunakan untuk melakukan alokasi. Oke ya, sampai di sini kalian sudah tahu cara mengukurnya ada 3. Basic dasar mengalokasikannya adalah berdasarkan drivernya atau pemicu biayanya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu metode itu. Mulai dari metode langsung, metode bertahap, maupun metode resiprokal. Oke. Ini ada contoh, perusahaan itu punya 4 departemen. Ya. Dari 4 departemen itu bisa dialokasikan menjadi 2 saja. Bisa dikategorikan 2, yaitu departemen support dan departemen producing yang utama. Departemen support itu ada 2 departemen, yaitu departemen power, ini yang memberikan, menyediakan listrik gitu ya. Dan yang kedua adalah departemen maintenance, ini yang memelihara mesin. Lalu ada 2 departemen produksi, yaitu grinding atau nanti grading ya. Satu lagi adalah assembly. Masing-masing departemen ada cost-nya, yang kita sebut dengan direct cost-nya. Cost dari departemen power, dia menyediakan listrik itu 250.000 watt, $250.000. Maintenance $160.000, grinding punya cost sendiri $100.000, assembly punya cost $60.000. Sekarang tugas kita adalah cost departemen power di akhir periode harus 0. Harus lari, kita alokasikan ke grinding dan assembly. Maintenance karena dia support, maka cost-nya 160.000 harus dialokasikan ke departemen producing, grinding dan assembly itu. Apa dasarnya, drivernya, dasar membebankannya, berapa persen ke grinding, berapa persen ke assembly? Dasarnya adalah kalau power, jelas kilowatt hours-nya. Kalau maintenance adalah maintenance hours-nya. Coba kita lihat ya, power itu kan keluar biaya 250.000. 250.000 itu digunakan oleh siapa sebenarnya? Digunakan oleh maintenance, digunakan oleh grinding, digunakan oleh assembly. Betul kan? Berapa besar digunakan oleh maintenance? Kilowatt hours yang digunakan oleh maintenance 200.000 kilowatt. Yang digunakan oleh grinding 600.000 kilowatt. Yang digunakan oleh assembly adalah 200.000 kilowatt. Sehingga total departemen power sebenarnya memproduksi 1 juta kilowatt hours. Maintenance, ia memaintenansi mesin. Mesin milik siapa? Ya milik power juga di maintenance, milik grinding di maintenance, milik assembly juga di maintenance. Maintenance itu spending time-nya untuk memelihara mesin di power itu 1.000 jam. Ke grinding 4.500 jam, ke assembly dia memelihara mesinnya assembly itu 4.500, sehingga totalnya sebenarnya yang dikeluarkan oleh maintenance sehingga keluar uang 160.000 adalah 1.000 maintenance hour. Gitu ya. Jadi antar departemen support sebenarnya juga saling melayani sebenarnya. Gitu. Oke ya. Sampai di sini ngerti ya. Jadi nanti 1 juta dan 1.000 maintenance hour sama KWH kilowatt hours itu kita gunakan sebagai dasar untuk
alokasikan 250.000 ini ke grinding sama assembly. Itu pakai apa? Kalau power pakai kilowatt. Sedangkan maintenance hour itu kita gunakan untuk mengalokasikan 160.000 ini. Oke. Oke, sampai sini contoh ini kamu lihat betul ya. Ada 4 departemen yang bisa dibagi menjadi 2, departemen support dan departemen produksi. Departemen support ada 2 departemen, power dan maintenance. Dengan departemen produksinya ada 2, grinding sama assembly. Sekarang kita bahas metode langsung. Inti dari metode langsung adalah cost yang ada di departemen support itu langsung dialokasikan ke departemen produksi tanpa ada alokasi ke departemen support lainnya. Contoh, power itu sebenarnya kan melayani maintenance juga, gitu kan? Tapi nggak boleh ada alokasi power ke maintenance. Nah, maintenance itu sebenarnya juga melayani power. Nah, tapi tidak boleh ada saling alokasi antar departemen support. Jadi langsung cost-nya dialokasikan ke departemen produksi itu. Ya, kayak gini. Jadi power langsung ke grinding, maintenance langsung ke grinding, nanti power langsung ke assembly, maintenance langsung ke assembly. Ya. Sekarang tadi power tadi cost-nya berapa tadi? Kalau cost-nya 250.000. Nah, ini berapa yang akan kita alokasikan ke grinding dan berapa akan kita alokasikan ke assembly. Dasar alokasinya power adalah jam kilowatt hours-nya. Jam kilowatt hours-nya. Ke grinding sekarang 250.000 itu akan dialokasikan ke grinding berapa? Dasarnya adalah kilowatt hours-nya. Grinding itu mengkonsumsi berapa kilowatt? 600.000. Ya kan? 600.000 kan ini. Total yang digunakan oleh grinding dan assembly berapa? Itu menjadi pembagi. 600.000 ditambah dengan 200.000. Nanti dikalikan dengan 250.000. Ini yang 250.000 akan dialokasikan ke grinding. Ke assembly berapa? Ke assembly berarti 200.000 dibagi 600.000 tambah 200.000, 800.000. Nanti dikalikan power 250.000. Gampang ya? Sekarang maintenance. Maintenance ini langsung dialokasikan ke grinding dan assembly juga. Dasarnya apa? Maintenance hour. Berarti ke grinding berapa? Dasarnya maintenance hour. Berapa grinding mengkonsumsi maintenance hour? 4.500. Dibagi 4.500 tambah 4.500. 9.000 atau 50%. Gitu. Di sini nanti ada slide-nya nih. Jadi power itu akan dialokasikan ke grinding sekitar 75%-nya. Ini kalau dikalikan 100% menjadi 75%. Sedangkan power ke assembly sekitar 25%. Tapi cost maintenance yang akan dialokasikan ke grinding berdasarkan adalah kilowatt hours-nya, ke grinding 50%, ke assembly 50%. Ini cara ngitungnya. Ya. Lalu gimana cara ngelaporkannya? Ini ngelaporkannya. Power punya direct cost 250.000. Lalu harus dikurangi pada akhir periode menjadi 0, berarti kurangi 250.000. 250.000 lari kemana? Ke grinding sama ke assembly. Berapa persen yang ke grinding? Ketemu 187.500 tadi 75%. Berarti 75 atau 0,75 dikalikan 250.000 ketemu 187.500. Sedangkan ke assembly tadi 25%-nya, berarti 0,25 kalikan 250.000 ketemu 62.500. Maintenance cost-nya 160, di akhir periode harus 0. Berarti 160 dikurangi 160. Lari kemana? 50%-nya lari ke grinding.
50%-nya lari ke assembly. Oke. Sampai di sini gampang ya. Ini metode yang paling gampang. Metode alokasi langsung. Ya, metode alokasi langsung. Metode yang kedua, ini sebenarnya materi paling gampang menurut saya. Tapi nanti kalau kalian ujian CA, itu sering keluar soal ini. Dan sering peserta itu salah. Mungkin kan dia nggak berpikir ini akan keluar, kan dianggap terlalu mudah. Tapi biasanya keluar. Tergantung pada tipe soalnya. Oke. Cara kedua disebut cara bertahap. Kenapa disebut cara bertahap? Jadi, departemen support itu dialokasikan gantian dulu. Gantian dulu. Contoh. Misalnya, departemen power dulu yang akan dialokasikan. Ya, berarti kasih nomor 1 nih, departemen power. Berarti maintenance adalah yang kedua setelah alokasi power. Nah, yang kedua sifat dari metode sequential ini, boleh alokasi dari departemen support ke departemen support lainnya, tergantung pada urutannya. Contoh tadi, power duluan, maintenance nomor 2. Maka power, cost di power, itu akan dialokasikan ke maintenance, ke grinding, sama ke assembly. Itu nomor 1. Nah, nanti maintenance kan nomor 2. Maka yang kedua, maintenance dialokasikan nggak lagi ke power, karena dia nggak boleh alokasi lagi ke power. Maintenance langsung ke grinding sama assembly. Tetapi cost di maintenance yang akan dialokasikan terdiri dari 2 cost nantinya. Yaitu direct cost-nya dia sendiri yang 160, sama indirect cost yang dia dapat dari departemen power. Nah, setelah ketemu baru totalnya nanti cost di departemen maintenance baru dialokasikan ke grinding sama ke assembly. Gitu. Itu yang namanya metode bertahap atau sekuensial. Contoh ini ya, di ranking dulu. Mana yang duluan? Udah power duluan. Yang kedua baru maintenance. Berarti power ke maintenance, ke grinding, ke assembly. Nah, powernya udah 0 nih. Nah, maintenance berarti cost-nya ada 2, direct cost-nya dia, sama dapat dari alokasi dari power. Nah, di totalnya baru ke grinding sama ke assembly. Nah, ini. Di power ke maintenance dulu, baru ke grinding, baru ke assembly. Sedangkan yang maintenance hanya ke grinding sama assembly. Gitu. Oke ya, sangat mudah. Kalau gitu kita cara mengalokasikannya gimana? Sama persis saya tadi itu. Yang pertama dialokasikan adalah power dulu. Power ke maintenance berapa? Nah, ini kita lihat dulu. Power ke maintenance tadi berapa? Power ke maintenance kan pakai power. Berapa kilowatt? 200.000 kilowatt. Berarti gampang. Tinggal ya, 200.000 dibagi 200.000 plus karena ketiga departemen kan 600.000 plus 200. Berarti 20%. Garit segini ya. Power ke grinding berapa? Tadi 600.000 berarti sekitar 60%-nya kan 600.000 dibagi 1 juta. Ke assembly berapa? 20%-nya atau 0,2 karena dia memang assembly itu memakai power 200.000 kilowatt. Sementara total kilowattnya adalah 1 juta. Kita 20%. Itu cara pembagiannya. Nanti maintenance nggak boleh ke power lagi. Maintenance langsung ke grinding sama assembly. Berapa? Tadi kan 4.500 konsumsi grinding, maintenance hour, konsumsi assembly 4.500. Berarti tetap 50% ke grinding sama assembly. Tapi setelah mendapatkan alokasi dari power. Nah, sekarang ini laporannya gampang. Power duluan, berarti power 250 dikurangi 250. Lari kemana? Ke maintenance. Berapa persen tadi?
20%, 20% dari 250 ada 50.000. Ke grinding berapa? Grinding 60%. 60% kalikan 250 ada 150.000. Ke assembly berapa? 20%-nya. 20% kalikan atau 0,2 kalikan 250.000 ketemu 50.000. Nah, sekarang di maintenance cost-nya tidak lagi 160.000, tapi 160.000 plus dapat alokasi dari power 50.000. Jadi yang harus dikurangkan di departemen maintenance adalah minus 210.000. 210.000 lari kemana? Ke grinding 50%, ke assembly 50%-nya. Tadi yang sudah kita hitung tadi. Oke. Ngerti anak-anak di sini? Sampai di sini? Gampang ya? Sangat gampang. Sekarang metode terakhir. Namanya metode resiprokal. Metode resiprokal ini, kalau direct, tidak mengenal saling alokasi antar departemen support. Sekuensial, bisa terjadi alokasi dari satu departemen support ke departemen support lainnya, tapi nggak saling. Bedanya dengan resiprokal, antar departemen support itu boleh saling alokasi. Karena tadi power itu melayani maintenance. Maintenance juga melayani power. Maka cost power juga sebagian harusnya dialokasikan ke maintenance. Begitu juga cost-nya maintenance harus dialokasikan juga sebagian ke power. Gitu ya. Sampai di sini, nah. Lalu gimana caranya, Pak? Nah, caranya, kamu nggak bisa caranya tradisional kayak tadi. Misalnya gini, saya power dulu deh, saya alokasikan power ke maintenance, ke grading, ke assembly kan begini kan. Total nanti maintenance jadi 210. Tapi 210 ini kan juga harus dialokasikan ke power kan. Nah, berapa persen? 10%-nya. Berarti dia dapat 21.000. Gitu. Misalnya gitu ya. Nah, berarti power nggak nol dong. Berarti power dikurangi 21.000. Lari kemana? Ke maintenance 20%, ke grading 60%, ke assembly 20%. Kalau 21.000 dikalikan berapa tadi? 20%, sekitar 4.200. Loh, maintenance keluar lagi muncul cost-nya kalau gitu. Kurangi lagi 4.200 misalnya. Lari kemana? 10% lari ke power, ya kan, misalnya begitu. Yang lainnya lagi grading ke assembly. 45% misalnya. Karena ini kan tadi ke maintenance, ke power sekitar 10%-nya kan. Totalnya 1.000 maintenance hour. Terus begitu kelamaan. Nggak selesai-selesai. Akan selalu ada sisa yang harus kamu alokasikan ke power, dari power ke maintenance. Nanti maintenance kamu kurangkan, masih ada cost-nya ke power. Terus begitu. Karena itu, kalau metode resiprokal, kita perlu rumus. Persis seperti dulu kamu belajar aljabar. Kamu ingat proporsi ini. Power, P, power gitu ya, itu berapa kilowatt yang dipakai oleh maintenance? 200.000. Dari totalnya berapa? 1 juta kilowatt. Berarti power cost-nya dialokasikan ke maintenance sekitar 0,2. Ke grading 0,6, 60%. Ke assembly 20%. Gitu kan? Itu cost-nya power. Sedangkan cost-nya maintenance itu dialokasikan ke power berapa persen? 10%. Dapat dari mana? Karena si power menggunakan 1.000 jam maintenance hour. Dari total berapa maintenance hour-nya? 10.000. Ya kan? 1.000 tambah 4.500 tambah 4.500. Totalnya 10.000. Nah, maintenance power hanya memakai 1.000. Berarti sekitar 0,10 atau 10%-nya saja. Oke, gitu ya. Nah, sekarang
Berarti kamu harus tahu total cost dari Departemen Power setelah dapat alokasi dari maintenance dan total cost dari maintenance setelah dapat alokasi dari powerful. Nah, pakai rumus. Ya. Rumusnya sederhana. M itu maintenance ya. Cost dari maintenance itu sebenarnya adalah direct cost dia plus alokasi dari power. Kan gitu kan? Kalau saya singkat, M sama dengan berapa direct cost-nya maintenance tadi? 160. Plus alokasi dari power. Dia dapat power tadi berapa persennya? Maintenance dapat power berapa persennya? Maintenance dapat dari power sebesar berapa persen? 20. 20%. Berarti 0,2 cost dari Departemen Power P. Gitu ya. Sekarang P juga begitu. P adalah direct cost-nya 250.000 plus dia dapat alokasi dari maintenance. Berapa persen dia dapat alokasi dari maintenance? 10 persennya. 0,1 M. Gitu kan? Nah, sekarang kamu masukkan aja rumusnya. Udah ketemu nih. M sama dengan 160.000 plus 0,2 P. P-nya mana? Ini kan P kan? P-nya ini. Nah, P-nya adalah 250.000. Ya kan? P-nya ini kan 250 plus 0,1 M. Ya kan? Berarti kita rinci lagi. M sama dengan 160.000 plus 0, ini kan kali dalam kurung kan, berarti 0,2 dikalikan 250.000. Berapa? 50.000 plus 0,2 kalikan 0,1 M. Berapa? 0,02 M. Masih ingat ini ya? Berarti sama dengan M sama dengan 160 tambah 50, 210 plus 0,02 M. Nah, ini ada M-nya, ini ada M-nya. Supaya jadi satu, maka kita pindah. Yang 0,2 M kita pindah ke sana. Gitu kan? Ini kan plus kalau dipindah, penjumlahan. Kalau dipindah ke sana menjadi pengurangan. Maka M minus 0,02 M sama dengan 210.000. M ini adalah satu utuh. Kalau ini ada 0,02-nya berarti 0,02 M. Berarti 1 minus 0,02 sama dengan 0,98 M sama dengan 210. Kalau ingin tahu M-nya berapa, berarti M, kalau ini perkalian, maka dipindah ke sini, supaya tahu M-nya berarti menjadi pembagian. 210 dibagi 0,98. Ketemu M sama dengan 214,286. M ketemu, P pasti ketemu. Ya kan? P-nya berapa? 250 plus 0,1 M. M-nya berapa? 214,286. Nih. 250 tambah 21429 atau 26 tadi 0,125. P sama dengan 271,429. Ketemu sekarang M-nya tadi totalnya adalah total M-nya tadi berapa? 214,286, sedangkan P-nya 271. Baru kita bisa alokasikan ke mana? Ke grinding sama assembly. Nih. Iya. Gampang kan? Jadi ketemu totalnya 271. 271 minus saja 271, larinya kemana? Ke grinding sama assembly. Tinggal sisanya saja yang ke grinding sama assembly. Itu ya, gampang kan? Sangat gampang. Kalau sekarang ditanya, Pak,
metode mana yang akan digunakan? Satu, secara teori, yang paling masuk akal adalah metode resiprokal. Karena in the faktanya, antar departemen support itu saling mengalokasikan, saling melayani. Sehingga theoretically sebenarnya metode resiprokal itu paling terbaik. Ya. Dan akan menghasilkan cost paling akurat. Kan ini beda-beda cost-nya kan. Setiap metode itu menghasilkan cost yang berbeda-beda. Betul kan? Grading misalnya, kalau metode apa? Metode ini direct method ya. Grading 367, assembly 202. Ya, ingatnya assembly aja. Kalau metode apa namanya? Metode direct dia 202. Tapi kalau metode step berapa dia? 215. Bayangkan. Direct 202, sekuensial 215. Naik sekali. Ini untuk assembly. Gitu kan? Kalau yang grinding tadi, kalau direct, berapa tadi direct? 367, 367.500 ya. 367,5. Kalau sekuensial ketemu 355. Beda kan? Coba kita lihat kalau resiprokal, beda lagi. Tadi resiprokal, kalau assembly tadi, kalau direct 202, sekuensial 215, resiprokal jadi 210. Sedangkan kalau grading tadi, grinding ya, grinding, kalau direct tadi adalah berapa? Direct 367, 367, kalau sekuensial 359, sekuensial tadi berapa? Sekuensial 355, 355. Kalau metode resiprokal 359. Oh, beda cost-nya. Secara total cost-nya sama. Tetapi cost masing-masing departemen produksi, kalau cara mengalokasikan beda, maka total cost-nya jadi beda. Kalau kamu misalnya metode manajernya assembly, kamu paling suka pakai metode apa? Saya akan cari metode yang membuat cost departemen saya paling kecil. Saya lebih suka pakai apa? Pakai metode direct method. Kalau saya manajernya assembly. Kalau saya metode manajernya grinding, kemudian kinerja saya dihitung dari total cost saya paling suka pakai metode apa? Metode sekuensial. Karena menghasilkan cost yang paling rendah bagi saya. Itu. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan politik juga, politik kantor ya. Karena pengukuran kinerja itu. Kalau kinerja kamu baik, kamu dapat bonus tuh. Nah, kamu ingin berusaha kinerja kamu baik. Walaupun secara total perusahaan, cost-nya tetap sama. Itu kan cuma metode alokasi saja. Kan gitu kan? Tapi secara individual departemen, cost-nya bisa berbeda. Kalau assembly, metode direct menghasilkan cost paling rendah. Sedangkan untuk grinding atau grading kalau di sini, itu metode sequential akan menghasilkan cost paling rendah. Itu ya. Sekarang kalian sudah bisa menghitung alokasi cost dari departemen support. Ini kan overhead juga nih, bagian dari overhead. Dari departemen support ke departemen production. Gitu ceritanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Cuman gitu toh, Rek. As simple as that. Gitu. Ada pertanyaan? Overhead ini paling banyak topiknya nanti. Ya. Nanti mulai mendalam overhead, nanti ABC, macam-macam overhead itu nanti mulai standar costing itu sudah banyak juga nanti bahas tentang overhead itu. Oke, gitu ya. Ada Dek, ada Mbak siapa yang asisten siapa?
Ada, Fitri ya? Pak. Apa? Kamila, Pak. Mil, nanti tugas kamu bahas soal-soal untuk alokasi ya, Mil. Alokasi departemen support ke departemen production untuk sementara ini. Minggu depan saya lihat lagi lebih sekuensialnya ya, urutannya lebih mudah kalau kita bahas akuntansi bahan direct material, akuntansi bahan baku, dan akuntansi tenaga kerja atau langsung ke yang lain. Saya lihat dulu, saya pikir-pikir dulu ya. Mana yang akan membuat kalian lebih mudah sehingga the whole picture, gambaran keseluruhan tentang mata kuliah ini bisa kalian tangkap. Sesimpel itu tugas kita, menghitung cost per unit dan membuat laporan cost of production. Sesimpel itu. Tapi untuk tahap menghitung itu banyak, karena karakteristik cost masing-masing itu berbeda-beda. Tujuan kita menghitung cost adalah supaya cost per unit kita akurat. Sehingga nanti kebijakan pricing nggak salah. Gitu kan? Kalau salah terlalu mahal, nggak laku, kalau terlalu murah juga nggak, kita akan menjadi rugi. Nah, sama dengan ini. Ini satu sisi saja dari pentingnya cost. Nanti tugas, sebenarnya kalian sudah dikenalkan, saya kenalkan ini. Menghitung cost itu juga berkaitan dengan pengukuran kinerja. Kinerja departemen, kinerja perusahaan. Kan gitu kan tadi kan? Kalau kamu manajernya si siapa tadi? Si assembly, kamu pasti milih metode alokasi direct karena menghasilkan cost kamu paling rendah. Gitu kan? Tapi kalau kamu bosnya si grinding, kamu lebih suka metode sekuensial. This is the magic of accounting. Angka-angka accounting itu angkanya totalnya sama, tapi kamu cara mengalokasikan berbeda, itu akan menghasilkan cost yang berbeda. Itu pinternya, uniknya angka ya. Uniknya matematika itu kayak begitu. Caranya saja beda, itu menghasilkan cost yang berbeda, walaupun total cost-nya sama. Karena itu, kalau kalian salah menghitung, metodenya salah, itu cost-nya pasti akan salah. Itu problemnya. Itu ya. This is one thing yang ingin saya kenalkan di awal. Hingga kamu tahu magic-nya accounting itu gitu. Nanti di activity based costing kalau lebih kelihatan lagi magic-nya itu. Nanti di inventory direct method, misalnya kamu pakai LIFO, FIFO, weighted average kan beda-beda itu. Angka yang kamu sajikan di neraca itu beda-beda. Barangnya sama. Angka totalnya bisa jadi sama. Tapi kamu laporkan di neraca, angkanya bisa beda. Karena itu kamu gampang sekali menipu sebenarnya. Akuntan itu paling pinter, paling mudah untuk menipu orang. Metodenya beda, angkanya beda. Semakin cerdas kamu, semakin mudah kamu menipu orang. Ya, semakin kamu berpengetahuan tentang akuntansi, semakin mudah kamu menipu orang dengan laporan keuangan. Gitu ya. Karena itu kita selalu ada profesi yang menjaga gawang, yaitu audit. Itu pentingnya itu. Itu ya. Saya hanya mendorong kamu untuk cinta terhadap akuntansi itu. Gampang ngatur-ngatur duit, ngatur-ngatur laporan gitu kan. Gampang, pingin sugih dengan angka itu, pingin kaya dengan angka itu bisa. Kamu nanti kalau di perusahaan tuh, kamu main-main dengan angka itu one yang sangat sebenarnya simple. Semakin kamu berpengetahuan tentang standar accounting, semakin mudah kamu main-main dengan angka itu. Gitu ya? Oke, udah hampir sejam. Katanya nggak boleh kuliah lebih dari sejam kalau daring. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Tolong Kamil ya, bantu teman-teman untuk terbiasa latihan. Ya, terbiasa ngitung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.